Halo, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu topik yang seringkali membingungkan bagi sebagian orang Kristen, yaitu mengenai Pentakosta. Sebagian orang percaya bahwa Pentakosta merupakan sebuah pengalaman, sehingga sebagian orang mengatakan bahwa mereka menantikan atau percaya dengan Pentakosta yang kedua ataupun menantikan Pentakosta yang ketiga. Nah, jadi mereka menyebut hari ketika Roh Kudus dicurahkan sebagai Pentakosta yang pertama, dan lahirnya gereja-gereja Pentakosta dianggap sebagai Pentakosta kedua. Dan juga mungkin sebagian orang berpikir bahwa hal yang sama dengan lahirnya gereja-gereja Pentakosta akan terulang, sehingga mereka menyebutnya sebagai pengalaman Pentakosta yang ketiga. Dan itulah sebabnya maka banyak orang mengidentikan mengenai fenomena mengenai kehadirnya karya Roh Kudus di dalam gereja itu dipandang sebagai sebuah pengalaman yang diharapkan akan terjadi lagi kemudian hari. Nah, tetapi kita harus memahami isu ini dengan pemahaman yang bersumber dari ajaran Alkitab, supaya kita dapat memiliki pemahaman yang benar apakah betul Pentakosta itu merupakan sebuah pengalaman rohani. Nah, di dalam Alkitab, bagaimana kita dapat belajar mengenai hari ketika Roh Kudus dicurahkan dalam diri murid-murid Tuhan. Nah, di dalam studi Perjanjian Baru, kita melihat bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan murid-murid Tuhan itu sesungguhnya bukanlah sebuah pengalaman yang bersifat personal ataupun pengalaman yang bersifat komunal. Nah, jadi jikalau kita membaca tulisan Lukas dalam Kisah Para Rasul mengenai turunnya Roh Kudus, kita harus memahami kerangka berpikir Lukas ketika dia menceritakan peristiwa mengenai turunnya Roh Kudus tersebut. Nah, jadi dalam pemikiran Lukas dan di dalam pemikiran orang-orang percaya abad pertama Masehi, mereka melihat bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu adalah sebuah intervensi Tuhan dalam sejarah manusia. Nah, jadi kita harus memahami bahwa orang-orang percaya pada abad pertama Masehi, mereka melihat zaman itu terbagi menjadi setidaknya dua, yaitu zaman sebelum Yesus datang dan zaman ketika Yesus datang ke dalam dunia. Nah, zaman di mana Yesus sebelum datang itu disebut sebagai zaman kejatuhan, di mana umat Tuhan mengalami kejatuhan, dosa membawa umat Tuhan, bangsa Israel ke dalam pembuangan. Dan zaman ini, zaman lama ini berakhir melalui apa? Melalui kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, jadi kedatangan Yesus yang pertama dipandang sebagai karya Tuhan dalam mengakhiri zaman yang lama, yaitu zaman dosa, dan memulai zaman yang baru, yaitu zaman kerajaan Allah, era di mana kerajaan Allah mulai memerintah dalam dunia ini. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, nah kerajaan Allah sudah mulai hadir. Dan kita menyadari, kita harus tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama, Tuhan berulang kali menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa satu kali Tuhan akan membangun sebuah perjanjian yang baru. Nah, jadi istilah perjanjian yang baru dengan istilah zaman yang baru, zaman di mana Tuhan memerintah dalam dunia ini melalui kedatangan Tuhan, itu berkaitan. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, dia mengakhiri zaman yang lama dan memulai zaman yang baru. Artinya ketika zaman yang baru dimulai, maka covenant yang baru yang dijanjikan Tuhan itu akan dialami oleh umat Tuhan.
Dan dalam perjanjian lama diajarkan bahwa dalam perjanjian yang baru Tuhan akan memberikan roh Tuhan kepada manusia. Dan ketika roh Tuhan diberikan kepada manusia, maka manusia akan hidup taat kepada Tuhan. Firman Tuhan akan bersifat internal, bukan lagi bersifat eksternal, tetapi ada dalam hati manusia, dan manusia dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah janji mengenai New Covenant. Dan peristiwa Pentakosta, nah itu adalah peristiwa yang harus dipahami dalam konteks ini. Dalam konteks bagaimana Tuhan menggenapkan apa yang dijanjikannya, mengakhiri zaman yang lama dan memulai zaman yang baru. Nah, jadi dalam peristiwa Pentakosta kita melihat itu bukan sebuah pengalaman rohani daripada murid-murid Tuhan, tapi itu adalah karya Tuhan di mana Dia menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, dan bagaimana Dia menggenapkan apa yang dijanjikannya dalam mengenai perjanjian yang baru, bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada manusia supaya manusia tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi dapat hidup bagi Tuhan dan hidup melayani Tuhan. Nah, jadi hari Pentakosta merupakan bagian daripada penggenapan pembukaan zaman yang baru. Nah, dalam konteks inilah maka kita kemudian melihat bahwa peristiwa Roh Kudus dicurahkan dalam diri murid-murid Tuhan itu adalah peristiwa yang memperlihatkan bahwa perjanjian baru yang Tuhan janjikan itu sudah tergenapi. Apa buktinya? Buktinya adalah murid-murid Tuhan. Pada mulanya mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, selalu gagal, sulit memahami firman Tuhan, seperti Petrus misalnya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan, maka murid-murid Tuhan memiliki kelengkapan yang dijanjikan dalam zaman yang baru, dalam perjanjian yang baru. Mereka kemudian bisa mengerti apa arti kematian Yesus, mereka mampu memberitakan Yesus dengan benar. Nah, itulah arti daripada Pentakosta. Jadi Pentakosta sekali lagi bukan sebuah pengalaman rohani, tapi ini adalah sebuah karya di mana Tuhan membuka zaman yang baru, yaitu zaman di mana pemerintahan Allah hadir di dunia ini. Dan puncak daripada zaman ini atau zaman yang baru ini adalah kelak ketika Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah, itulah sebabnya maka tidak mungkin ada Pentakosta yang kedua, ketiga, dan lain-lainnya, karena ini bukanlah sebuah pengalaman rohani, tapi ini adalah sebuah karya Tuhan di dalam membuka zaman yang baru yang terus akan bergerak maju sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nah, namun beberapa orang memahami bahwa dalam peristiwa Pentakosta terdapat kebangunan rohani. Dan memang kita melihat betul dalam peristiwa Pentakosta, di sana dalam tanda petik kita melihat adanya kebangunan rohani. Nah, tetapi kebangunan rohani yang terjadi ketika peristiwa Pentakosta itu tidak bisa disebut sebagai pengalaman Pentakosta. Dan itulah sebabnya maka di sepanjang sejarah kita melihat bahwa Tuhan mengerjakan berbagai kebangunan rohani, bukan hanya kebangunan rohani ketika lahirnya gerakan ataupun gereja-gereja Pentakosta, tapi juga berbagai kebangunan rohani, misalnya saja ketika Jonathan Edwards dia memberitakan Injil ketika Tuhan bekerja di Amerika, terjadi kebangunan rohani. Nah, jadi kebangunan rohani bisa terjadi. Kita boleh mengharapkan adanya kebangunan rohani, Tuhan bisa bekerja, tapi kebangunan rohani sekali lagi bukanlah sebuah pengalaman Pentakosta atau sebuah peristiwa Pentakosta. Kita cukup menyebut kebangunan rohani tanpa perlu kita melihatnya dalam kaitannya dengan Pentakosta. Nah, itulah sebabnya maka penting sekali bagi kita untuk memahami apa makna daripada Pentakosta. Pentakosta adalah karya Tuhan di dalam menggenapkan apa yang Tuhan janjikan mengenai zaman yang baru, mengenai perjanjian yang baru.
mengenai Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap umat Tuhan, supaya mereka dapat hidup taat kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya pelajaran kita hari ini mengenai makna Pentakosta dapat kita pahami, dan ini menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.